Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai anak sekolah dasar dengan gejala autis dengan materi yang pertama, pengertian ABK dengan gejala autis, yang kedua, faktor-faktor ABK dengan gejala autis, yang ketiga, ciri dan perilaku ABK dengan gejala autis, yang keempat, asesmen dan hambatan ABK dengan gejala autis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian ABK dengan gejala autis. Pertama-tama, tahukah kalian apakah itu ABK atau anak berkebutuhan khusus? Dan tahukah kalian apakah itu anak autis? Nah, mari kita bahas. Nah, untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah seorang anak yang memiliki hambatan dalam aspek indera penglihatan, pendengaran, motorik fisik, mental, emosional, dan sosial. Ada berbagai hambatan dan kelainan yang diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk anak autis sendiri adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Penyandang autisme memiliki masalah pada interaksi sosial, komunikasi, pola perilaku, dan rutinitas. Perbedaan anak autisme dengan anak pada umumnya dapat dilihat apabila mereka sedang melakukan aktivitas seperti berkomunikasi, bermain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor ABK dengan gejala autis. Menurut Dr. Jean Willy, ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan autis. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki 4 kali lebih berisiko mengalami autis dibanding dengan anak perempuan. Yang kedua yaitu faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autis berisiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Yang ketiga yaitu kelahiran prematur. Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Yang keempat yaitu kelahiran kembar. Pada kasus kembar tidak identik, terdapat 0-30% kemungkinan autis pada salah satu anak mempengaruhi kembarannya jika mengalami autis. Pengaruh autis semakin besar pada anak yang terlahir kembar identik, yaitu sekitar 36-95%. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu usia. Semakin tua usia saat memiliki anak, semakin tinggi resiko memiliki anak autis. Pada laki-laki memiliki anak di usia 40-an, resiko memiliki anak autis lebih tinggi, yaitu 28%. Risiko meningkat menjadi 66% pada usia 50-an. Sedangkan pada anak wanita, melahirkan di atas usia 40-an meningkatkan risiko memiliki anak autis hingga 77% bila dibanding melahirkan di bawah usia 25 tahun. Yang keenam yaitu pengaruh gangguan lainnya. Beberapa gangguan tersebut antara lain distrofi otot dan juga lumpuh otak. Yang ketujuh yaitu pajana selama dalam kandungan. Konsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi, dalam masa kehamilan dapat meningkatkan risiko anak yang lahir menderita autisme. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dan perilaku ABK dengan gejala autisme. Menurut Hadayani 2019, gejala autisme digolongkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan komunikasi. Gejala ini meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal.
Kategori yang kedua adalah penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contohnya, mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Selanjutnya adalah anak autis mempunyai karakteristik dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Komunikasi, perkembangan bahasa, lembar atau sama sekali tidak ada. Bicara tidak dipakai untuk alat komunikasi. Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Senang menarik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan. Contohnya anak autisme itu ketika dia sedang meminum atau mau makan, dia selalu menarik tangan orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut. Itulah ciri-ciri dari komunikasi perilaku ABK dengan gejala autisme. Selanjutnya, karakter anak autis pada interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Pada interaksi sosial, yang pertama, penyandang autis lebih suka menyendiri. Jadi, anak autis akan lebih senang bermain sendiri daripada bermain bersama teman-temannya. Yang kedua, tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindari untuk bertatapan dengan orang lain. Jadi, anak autis tidak suka atau menghindari kontak mata dengan orang lain. Yang ketiga, anak autis bila diajak bermain, ia cenderung tidak suka atau tidak mau dan memilih menjauh. Dia lebih senang bermain sendiri karena dia tidak tertarik untuk bermain bersama teman-teman yang lainnya. Pada gangguan sensoris, yang pertama, anak autis sangat sensitif terhadap sentuhan. Contohnya, anak autis tidak suka dipeluk, kemudian tidak suka digandeng, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bila mendengar suara yang keras, anak autis akan langsung menutup kedua telinganya. Jadi, anak autis tidak suka dengan keadaan suara yang bising. Yang ketiga, yaitu anak autis tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Kemudian, anak autis akan lebih senang memasukkan mainan atau benda-benda ke dalam mulutnya. Kemudian, untuk pola bermain, yang pertama, anak autis tidak suka bermain dengan teman sebayanya karena anak autis memiliki dunianya sendiri, jadi dia lebih senang bermain sendiri. Yang kedua, anak autis tidak kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, anak autis senang dengan benda yang berputar seperti kipas angin, kemudian ada roda sepeda motor. Jadi, benda-benda tersebut menarik perhatian anak tersebut. Kemudian, yang ketiga, anak autis sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang. Yang keempat, yaitu anak autis sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang biasanya dipegang terus-menerus dan dibawa kemanapun dia pergi atau benda kesukaannya. Kemudian, untuk perilaku yang pertama, anak autis dapat berperilaku berlebihan yang dinamakan dengan hiperaktif, atau anak autis juga dapat berperilaku kekurangan yang dinamakan dengan defisit. Yang kedua, anak autis suka duduk menyendiri dengan tatapan yang kosong. Yang ketiga, yaitu anak autis dapat menunjukkan perilaku stimulasi diri, contohnya seperti bergoyang-goyang, kemudian berputar-putar, dan melakukan gerakan secara berulang-ulang. Kemudian, yang keempat, anak autis
tidak suka dengan adanya perubahan. Selanjutnya, untuk emosi yang pertama yaitu anak autis suka marah-marah, kemudian tertawa, menangis tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu anak autis memiliki temper tantrum atau mengamuk tak terkendali jika dilarang atau keinginannya tidak terpenuhi. Kemudian, yang ketiga, terkadang anak berperilaku yang menyakiti dirinya sendiri. Yang keempat yaitu anak autis suka menyerang orang lain dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Ya, selanjutnya yaitu asesmen dan hambatan ABK dengan gejala autisme ya. Asesmen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang komprehensif dan akurat pada individu autis yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi, yakni dengan melakukan program layanan bantuan baginya. Ya, adapun juga tujuan asesmen. Tujuan asesmen terhadap anak autis yaitu menghimpun informasi terhadap permasalahan anak atau kelemahan dan faktor protektif atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan penyaringan dan diagnosis, evakuasi atas intervensi dan riset, sehingga dapat dilakukan suatu tindakan ataupun intervensi secara dini, tepat, dan akurat. Ya, adapun langkah-langkah pembelajaran pada anak autis sebagai berikut ya. Ada 1, yaitu membangun komunikasi dengan siswa. 2, melakukan apresiasi dengan mempertimbangkan kesukaan atau minat siswa autis. Yang ketiga, menanggapi respon atau kepatuhan siswa. Yang keempat, menggunakan metode mengajar yang bervariasi seperti bermain, ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan demonstrasi. Ya. Yang kelima yaitu menggunakan ekspresi lisan dan atau penjelasan tertulis yang dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Yang keenam yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah asesmen yang dapat dilakukan. Yang pertama-tama kita harus melakukan identifikasi. Dengan melakukan identifikasi, kita akan memperoleh data. Dengan diperolehnya data, kita dapat melakukan asesmen. Dalam asesmen tersendiri, terbagi menjadi 3 hal, yaitu non-akademik, data, selanjutnya yaitu akademik. Dalam asesmen data, kita memperoleh 3 data. Yang pertama yaitu data pertama, kita memperoleh potensi kecerdasan, bakat, emosi, komunikasi, kemudian kondisi kesiapan pra-akademik. Dan dalam data kedua yaitu kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya dengan pedoman penyusunan program layanan kompensatoris. Selanjutnya yaitu data ketiga, yaitu data yang berisi baseline kemampuan bidang akademik atau kelebihan dan kekurangan dengan pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang belum dapat dimengerti, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.